Guys, aku teringat ya tentang satu hal ya teman-teman ya. eh Teman offlineku sih ya. Halo Mbak Muhammad Rizky, Mbak Icah gitu ya. Dia merasa masa lalunya buruk sekali ya. Masa lalunya buruk, terus dia bilang aku menyesali masa laluku gitu ya karena dulu aku ya katakanlah dia berdosa gitu ya. Dan dia menangis dan dia bilang udah 3 hari dia tak tenang. Apakah dosaku diampunkan oleh Allah? Dia termasuk ya pemain riba juga, kemudian dia terjebak dalam penipuan, ya dia pernah menipu dan seterusnya gitu ya. Halo Mbak Rubiatun, Mbak Siti, Mbak Helda, iya. Nah, aku sampaikan kepada dia bahwa kita boleh menyesali masa lalu, teman-teman. Nih aku sampaikan nih sama teman-teman juga nih ya. Apapun kesalahan teman-teman di masa lalu, entah terjebak riba, entah terjebak dosa besar, entah pernah nipu orang, entah pernah nauzubillah berzina gitu ya. Teman-teman boleh menyesali. Boleh menyesali itu, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kenapa? Karena kalau penyesalan terlalu berlebihan, nanti efek sampingnya adalah teman-teman ibadahnya terganggu. Dan kalau sampai muncul kata-kata, aduh dosaku besar nih, Allah maafkan enggak, itu tauhidnya jadi bermasalah. Allah itu maha pengampun. Kalau teman-teman ragukan Allah itu bisa mengampuni, itu dalam masalah besar. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau kita salah di masa lalu pasti banyak faktornya. Entah karena tuntunan hidup, entah karena belum tahu agama, entah karena belum lagi belajar agama, belum tahu Islam, ya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kan kita salah ya. Kita boleh menyesali guys, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Karena menyesal berlebihan itu mengakibatkan ibadah kita terganggu. Dan kalau pada tahap yang lebih parah adalah kita nggak yakin Allah mengampunkan dosa kita. Kalau kita nggak yakin Allah ampunkan dosa kita, itu tauhid kita bermasalah guys. Kita nggak percaya sama Allah, kita nggak husnuzon sama Allah. Nah ini lagi banyak fenomena-fenomena yang kayak gitu. Coba teman-teman maafkan dulu diri sendiri. Oke, Nela, oke, Fulan, kamu pernah salah. Tapi dulu karena kamu nggak tahu, dulu karena kamu belum hijrah. Oke, kamu pernah salah. Oke, dah teman-teman menyesali. Oke ya, menyesali dan kemudian harus percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqanatu min ruhillah innahu la taqanatu min ruhillah illal qaumil kafirin. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa itu cuma orang kafir, guys. Jadi teman-teman hanya boleh menyesali aja, tahu salah kita, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Ya manusia tempatnya salah dan lupa. Ya udah, teman-teman sesali aja, kemudian percaya bahwa Allah akan mengampunkan dosa kita ya. Dan kemudian yang harus kita lakukan adalah keep moving. Baru kita berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita berada terus dalam penyesalan, terus menyesal, tapi tanpa punya harapan, itu bahaya, Besti, itu bahaya. Menyesal tapi mesti punya harapan. Ya, makanya sama dengan aku bilangnya, aku simpulkan sebentar. Kita punya kesalahan di masa lalu, oke? Kita menyesal, oke ya? Ketika kita menyesal, ya udah kita menyesal, cukup catat salah kita apa duduk gitu ya. Maka kemudian kita punya harapan Allah memaafkan kita. Yang aku khawatirkan macam temanku itu, dia melakukan dosa, dia nangis 3 hari 3 malam, kemudian ada punya pikiran dosaku gede, itu Allah ampunkan gak nih dosaku? Gak boleh. Ada beberapa dalil untuk teman-teman semua. Yang dalil yang pertama adalah al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Jangan cuma bisa maafkan orang, tapi maafkan jugalah diri sendiri itu. Ya, memaafkan diri sendiri. Apa yang pernah teman-teman lakukan, maafkan dulu. Pernah menipu orang, maafkan dulu. Pernah berzina, maafkan dulu. Harus itu caranya, guys. Supaya teman-teman bisa confident, bisa pede. Pernah riba, maafkan dulu diri sendiri. Ya, oke. Setelah dimaafkan diri sendiri, kemudian munculkan harapan. Harapan apa? Harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Dan ini harus muncul. Kalau nggak muncul Allah Maha Pengampun, teman-teman repot. Ujung-ujungnya nggak jadi hijrah. Ya, munculkan bahwa Allah Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Dalil yang kedua untuk teman-teman, innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan kok semua dosa teman-teman kecuali syirik.
Itu 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu calon ahli surga semua. Dijamin masuk surga, itu calon ahli surga, dosanya luar biasa. Itu Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Rasul. Itu Umar bin Khattab pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Tuh ya masuk surga juga. Iya kan, Khalid bin Walid pernah melukai Rasul saat berperang, masuk surga ya. Nah, ini yakin Allah akan maafkan. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, wala taqanatu min ruhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, yang aku khawatirkan, teman-teman banyak menyesal, meragukan Allah akan mengampunkan. Heboh aja dengan menyesal, lupa what should we do for the next. Maka setelah itu clear, maka teman-teman langsung bertaubat. Taubatnya gimana? Yang paling penting cari ilmu dulu. Kayak mana ya cara sholat sunat taubat? Aku mau nggak lupa sholat, macam mana ya biar konsisten sholatnya? Oke, aku mau mengampunkan dosa-dosaku dengan sholat hajat. Macam mana ya cara sholatnya? Terus oke, aku pengen hijrah. Kayak mana ya bertemu dengan teman-teman yang baik? Ustazah siapa ya yang mesti aku follow? Oke. Ustadz siapa aja ya yang mesti aku follow? Sehingga dia smooth gitu ya, smooth aja. Jadi dia bagus guys. Karena luka itu disembuhkannya itu mesti pelan-pelan, nggak bisa langsung. Cara memaafkan diri sendiri, gini caranya. Kalau aku sih gini caranya ya, berkata dengan diri sendiri depan kaca setiap pagi, oke, Nela, kamu manusia, kamu pernah salah. Mungkin kamu tahu, ini contoh aja ya guys, mungkin aku kayak gitu dulu kan karena aku nggak tahu. Aku dulu kayak gitu, mungkin karena aku hidup sama suamiku yang itu. Oke, mungkin aku kayak gitu karena aku dulu terlalu banyak keinginan. Oke, aku dulu kayak gitu karena aku kan nggak tahu ilmunya ya. Oke, aku dulu kayak gitu karena aku terpengaruh oleh teman-temanku. Wih, aku nggak pengen kok sebenarnya kayak gitu, tapi kayak mana lagi? Kayak gitu lah, paham ya? Itu harus ya, harus teman-teman lakukan ya. Gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, paham ya maksud aku ya? Oke, Mbak Sulasmi, Mbak Yuriza, Mbak Dewi, Assalamualaikum Mbak A, Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Selamat pagi Mbak Uma Cece ya. Kalau puasa Ramadan kodo itu kan wajib, clear ya guys ya, clear ya. Jangan terjebak dalam apa namanya, dalam penyesalan yang terlalu lama ya. Sama dengan minta maaf sama manusia, nggak usah juga menghamba pada manusia. Maaf ya, ya, maaf ya, maaf ya, nggak mau, ya udah. Teman-teman serahkan sama Allah. Tugas kita udah minta maaf. Dia maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tolong maafkan aku, tolong, nggak usah. Tak usah menghamba kepada manusia. Itu bukan tempatnya. Kalau mau menghamba, minta maaflah kepada Allah. Paham nih? Ini dengar nggak nih teman-teman ya? Nah ini kalau nggak detil kacau nih guys. Sibuk aja teman-teman menyesal tanpa tahu harus bagaimana. Itu kan repot, ya kan? Oke ya. Oke, makanya halo Mbak Indra, Mbak Nyi gitu ya. Mbak Khumairah, iya. Ciri-ciri orang yang diterima taubatnya, biasanya dia takut berbuat maksiat, kemudian dia senang sekali untuk berbuat baik ya. Mbak Atika, Assalamualaikum Mbak Caci, iya Mbak Rizky gitu ya. Ya kan banyak tuh orang-orang yang menyesal gitu ya, nggak tahu cara bangkit, ujung-ujungnya Allah maafkan aku nggak ya? Allah maafkan nggak ya? Nah itu nggak bisa ya teman-teman ya. Wah telat, padahal penting tuh yang aku sampaikan tadi. Terlalu cepat kali aku mulainya ya. Yang aku sampaikan tadi adalah sangat penting ya teman-teman ya. Sangat penting sekali. Oke? Halo Mbak Zainal Ambia. Iya halo. Zah, cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal, lakukan apapun. Iya Mbak Dani, nanti kita kajian ya. Halo Mbak Dewita, iya Mbak Deni, Mbak Yulia, iya halo Mbak Nyi, hahaha, iya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Apa tadi ya? Cara apa tadi? Sholat apa ya? Sebentar. Allah Karim. Apa tadi? Halo Mbak Nur R. Iya. Kalau yang aku cakap barusan itu udah aku buatkan VT-nya tadi pagi. Nanti aku sampaikan hari ini buat VT ya. Tentang tadi ya yang aku cakap tadi. Amin. Halo Mbak Indra. Oh,
Minta maaf kepada orang tua yang meninggal. Cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal adalah lakukan banyak hal untuk dia. Pertama, bisa kita lakukan yang namanya kita baca Quran sampai khatam buat dia, ya. Kemudian yang kedua, kita kirimkan Yasin buat dia, ya. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat, gitu ya. Kemudian kita setiap berbuat baik kita doakan untuk dia, ya Allah, aku berbuat baik, aku sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiliksanya, dan seterusnya. Halo Mbak Dewi, iya, gitu ya. Kemudian boleh kita ziarah, ya, kita ziarah kubur ya teman-teman ya. Dengan kita ziarah, maka insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk dia. Cara ziarah yaitu tadi, pasang niat, kemudian wudhu, pakai baju yang tidak mencolok, kemudian teman-teman pergi ziarah, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, dan seterusnya, ya. Saya sedikit lega Ustazah karena terlalu lama terperangkap dalam dilema. Jangan ya, jangan. Itu tadi penting teman-teman. Aku terinspirasi untuk ngomong itu karena curhat temanku ya. Nah itu ya, aku banyak salah Ustazah. Ini Allah maafkan gak nih kesalahanku gitu ya. Boleh menyesal, tak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan menyesal, nanti teman-teman muncul ragu. Allah terima nggak taubatku ya? Allah terima nggak taubatku ya? Nanti kalau ragu, berarti tauhidnya bermasalah. Teman-teman nggak percaya sama Allah. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Oke, Mbak Ica Nia, nanti kita bahas tauhid. Nanti aku selipkan ini ya di ceramah aku jam 10.30 nanti bab tauhid. Nanti aku ulang lagi ya, yang terlambat nanti aku ulang, nanti aku sampaikan tentang ini ya. Oke, nanti jam 10.30 kita ceramah bab tauhid ya. Oke, nanti aku ulang lagi bagi yang terlambat ya. Oke, kalau live kalau nggak ada kepentingan selalu menyimak. Siap, thank you Mbak Katijo. Iya, Mbak Nisa, bolehkah makam orang tua dipindah? Hanya boleh memindah makam kalau itu keputusan pemerintah. Kalau untuk kita sendiri tak boleh ya. Ustazah Mbak Nur Syakia, Mbak Titi, Assalamualaikum Mbak Erina. Iya, sehat-sehat teman-teman semuanya ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya. Klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Lagi haid ziarah kubur bisa enggak? Ada dalil yang melarangnya, tapi dalilnya lemah Mbak Iva. Jadi nggak apa-apa. Memang ada dalil yang melarang wanita ziarah kubur kalau haid, tapi dalilnya lemah statusnya. Jadi ya nggak apa-apa ziarah kubur ya. Halo Mbak Cece, Mbak Like, kenapa nggak boleh untuk memindahkan makam? Hanya boleh dipindahkan untuk kepentingan umat. Kalau kita doang yang mindahin nggak bisa. Anak ini kangen, pindahin. Anak ini yang kangen, pindahin. No, nggak bisa. Ya. Arti Allahumma adib anil hama wal hazan. Adib, bukan adib. Anil hammi wal hazan. Hammi wal hazan itu bukan adib ya. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu yang penting. Allahumma adib anil hamma wal hazan. Hamma wal hazan itu artinya hamma wal hazan itu sedih dan takut. Kalau adib ini apa? Adib itu kalimat perintah. Salah itu Mbak Aneh. Salah itu, nggak ada kayak gitu doa. Itu doa apa? Anakku kehilangan HP kantor. Semoga bosnya lembut hati agar ganti ruginya tidak besar. Insya Allah ya, kita mudahkan ya. Aku sudah menikah tapi masih ingat suami pertama. Tidak apa-apa ya, itu cuma memori asal jangan dibilang ya. Bang, aku ingat sama dia, jangan ya. Zah, ibu saya pernah operasi dan tulangnya belum terkubur, mau dikubur di makamnya sekarang. Harus dikafani kah? Tidak harus teman-teman ya, tidak harus ya. Oke, Mbak Melza, ya cari Ustadz satu tundang untuk gali kubur ya, nanti dia ada baca sesuatu ya. Zah, apa beda keyakinan dengan ortu? Nggak ada masalah teman-teman ya, cuman kita nggak ketemu aja dengan dia di surga ya, tapi tetap santuni seperti dia adalah orang tua kita. Halo, thank you Pak Ahmad Gaib. Zah, puasa kafarot adakah? Saya pernah dengar kalau punya sumpah dan janji-janji boleh tepati, yang boleh ditepati harus puasa, yang boleh ditepati gimana Mbak Halmau ini, yang boleh ditepati atau yang nggak ditepati teman-teman? Apa kabar semuanya? Amin Mbak Abdul Rashid. Ustazah, kalau kontrakan disisihkan buat majelis taklim ya boleh, namanya sedekah ya. Doa dari guru ngaji waktu SD keliru, yang benarnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Mbak Indra, Ustazah, kalau di rumah saya pakai topi bukan jilbab gimana? Kalau di rumah nggak apa-apa. Teman-teman hanya wajib pakai topi itu kalau di luar aja ya. Kalau di luar pakai jilbab itu kalau di luar aja. Oke, Zah sholat sunnah sebelum fardu tapi di masjid udah iqomah boleh nggak Zah? Boleh teman-teman, sholat sunat qobliyah kan? Iya kan? Sholat sunat qobliyah itu adalah sholat yang teman-teman lakukan setelah adzan sebelum sholat fardu. Aku ulang ya, setelah adzan sebelum sholat fardu. Walaupun orang-orang udah pulang dari masjid ya, maka teman-teman masih bisa melakukan sholat sunat qobliyah itu selagi masih ada waktunya ya, selagi waktunya masih ada. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas itu, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Zah sholat isya lanjut sholat witir boleh kak? Boleh. Cuman nanti tengah malam kalau mau tahajud silahkan, witir lagi jangan. Ya, Zah apa perbedaan istighfar dan sayyidul istighfar? Sama. Itu sama dengan teman-teman ngomong, apa perbedaan Nela Luki dengan Nela Luki yang keren? Nah itu sama ya teman-teman ya. Halo, membaca doa sujud terakhir secara zihar gimana? Boleh baca doa sujud terakhir. Halo Mbak Raisya, ketika mau habis sholat boleh. Kalau mau zihar, zihar tuh tahu ya, zihar tuh di digitukan boleh. Tapi syaratnya adalah dia mesti bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya harus jahar, tutup bibirnya dalam hati. Halo Mbak Eli Al-Kahfi, iya. Sholat di rumah mertua yang ada gambar Yesus, kalau di rumah nggak apa-apa ya. Kalau di gereja yang nggak boleh ya. Ustazah, kalau di tempat saya ibu-ibu pakai jilbab tapi bajunya pendek. Tempat saya juga ya sama ya. Ibu-ibu di dalam ini gitu juga nggak ya? Ragu juga aku. Jangan ya guys. Iya, ya. Mbak Nabil, halo. Ustazah mau minyak wangi yang buat sholat boleh, nanti kita tampilkan keranjangnya ya. Oke, buat ibadah, buat hangout juga itu bisa kok ya. Ustazah kalau sholat tahajud sambil ngantuk gimana? Ngantuk dalam sholat itu makruh. Sholatnya sah, sholatnya sah, sholatnya sah, tapi dapat makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Kalau tawasul yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan zah. Tawasul ini banyak loh. Tawasul apa dulu? Tawasul itu kan nama benda, nama kata, ya, yaitu jembatan. Apa nih tawasul apa? Termasuk tawasul minta doa ke orang-orang pintar, minta doa ke ustadz doakan aku begini, itu tawasul. Termasuk tawasul adalah kita bersedekah lalu kita berdoa untuk kebaikan kita, itu tawasul. Oh, tawasul harus dibahas juga ya teman-teman. Tawasul itu luas loh guys. Tawasul sama memaafkan diri sendiri, ada nggak tadi ya? Memaafkan diri, kayaknya udah ada deh. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah, kalau nggak berhubungan suami istri selama 3 bulan yang dapat dosa suaminya aja atau sama istrinya juga? Ya kalau dua-duanya nggak mau nggak dosa. Kecuali kalau duanya satunya mau, satunya enggak. Yang tidak mau aja yang berdosa. Oke, capcus. Ya. Halo Mbak Indra, pakainya sai. Gimana Mbak Indra? Mbak Tini, halo. Assalamualaikum Mbak Nadim, Mbak Rosita, Mbak Irina. Zah, kalau sholat witir 1 rakaat apa harus baca ayat pendek 3 surat? Tidak ada, harus. Sunnah saja, tidak harus ya. Mbak Ane, nggak apa-apa. Jadi yang benar tuh Mbak Ane, Zah aku mau cowok ke Quran Wakaf. Oke, Quran Wakaf hari ini terakhir 89.000, besok udah naik 99.000. Buku tutorial hari ini terakhir 89.000, besok udah naik ke 99.000 ya. Silahkan ditunggu dulu sebentar ya, nanti aku buka keranjang dan kedainya. Halo Mbak Rehan, iya sampai paham. Sholat sunat taubat harus mandi dulu nggak? Enggak. Pasang foto di rumah, foto orang tua atau foto keluarga boleh nggak bun? Guys, foto nggak ada masalah, asal nutup aurat. Kullul madaniyah al-ibaha, segala hasil teknologi itu hukumnya boleh.
Yang tidak boleh itu adalah lukisan dengan tangan ya, atau patung dengan tangan, itu nggak boleh. Kenapa? Halo Mbak Astuti, kenapa? Karena itu adalah budayanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu suka membuat patung, lukisan dan dia sembah. Tapi kalau foto is okay, no problem ya. Walaupun jangan sering-sering. Mbak Ihsan, Mbak Uri ya, ngapain sering-sering guys? Iya Mbak Aini, halo Mbak. Makruh tadi gimana? Makruh itu tetangga kita, enggak ya? Makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ya, ditinggalkan lebih baik. Halo Mbak Dani, nanti aku kajian 10.30 Mbak Dani. Tadi nanya kajian kan? Halo Malaysia, iya. Mbak Yayu, oke. Mbak Andin. Sholat boleh witir 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah. Kalau usia 70 tahun keluar depan rumah boleh? 70 tahun keluar rumah boleh? Apanya keluar rumah? 70 tahun? Bahaya juga kalau 70 tahun nggak boleh keluar rumah guys. Zak, kalau cincin mas kawin dipakai beli material rumah gimana? Nggak ada masalah, kan itu udah hak kita. Ya, nggak ada masalah. Sholat duha bolehkah kita lakukan setelah sholat hajat dan taubat? Silahkan. Hajat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ya, oke. Foto di KTP belum pakai hijab gimana? Zakat nggak dilihat-lihatkan ke orang. Woi, 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 cepcus kan enggak ya. Oke, saya tanya, pajang foto boleh nggak di rumah sendiri? Kalau foto nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau foto nggak ada masalah ya, tapi kalau teknologi lukisan yang nggak boleh. Ada yang bilang sholat ditinggalkan harus dikodo. Kalau tahu jumlahnya berapa kodo, dalilnya adalah ja'a rajulun ila rasul ba'asti, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul wahwa tabeki, lalu laki-laki itu menangis. Wasa'ala Rasul ilaihim, lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, lima tabeki, kenapa kau nangis? Maka laki-laki itu berkata, ya, laki-laki itu berkata, dakhaltul ilal Islam asyara sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun saya tidak puasa, saya tidak sholat. Rasul tanya, "Ahakul yakin asyara sanatal madi?" Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau ya Rasul? Yakin ya Rasul. Yakin kau? Yakin ya Rasulullah. Kalau yakin kau boleh ganti di musim dingin, kalau tak yakin tak bisa. Gitu maksudnya. Boleh tidak menolak ajakan suami kalau lagi capek? Kalau suaminya ridho setelah ditolak nggak apa-apa. Tapi kalau dia merengut sampai pagi bahaya. Jadi coba dikasih plaster aja mulutnya biar dia senyum ya. 1 ember besar boleh kamu masukkan tangan langsung untuk berwudu. Imam Hanafi mengatakan boleh ya. Umroh apakah harus akikah dulu? Tidak teman-teman ya. Halo Mbak Khumaira. Za sholat duha harus baca ad-duha? Tidak teman-teman ya. Tidak ya, sholat duha tidak harus baca ad-duha ya. Baca surat lain juga nggak apa-apa. Kul nggak apa-apa. Tenang aja lah, aku nggak bantah kok. Teman-teman mau kul lantalah situ ya. Oke, sholat witir 1 rakaat boleh ya. Oke, sehat ya teman-teman, lata aja lah. Tutorial sholat witir ya. Sholat witir ya sengaja aku 1 rakaat aja dulu lah kalau baru pertama ya kan ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Halo Mbak Neneng. Allahu Akbar kayak gitu ya. Eh, Allahu Akbar, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Keutamaan witir. Loh, keutamaan witir sering kita bahas. Witir itu adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul seumur hidupnya. Tahajud sering ditinggalkan Rasul. Witir tak pernah ditinggalkan Rasul. Kemudian yang kedua, witir itu status hukumnya lebih tinggi dibandingkan sholat tahajud dan taraweh. Karena tahajud dan taraweh sunnah biasa, sementara witir itu sunnah muakkad. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sholat witir itu dia adalah sholat yang bisa kita bebas mau doa apa saja setelah itu, doa mustajab. Quran wakaf udah sampai, gimana cara mewakafkannya? Oke, teman-teman yang mau berwakaf Quran, hari ini adalah penutupan Quran wakaf di harga 89.000 3 Quran. Besok udah naik lagi ke 99.000. So, cara berwakafnya kita ambil Qurannya, kita kan serahkan ke masjid, ke musola atau kemanapun ya, atau ke orang. Teman-teman habis subuh dari rumah doa. Ya Allah, habis subuh dari rumah doa. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya.
Ya gitu ya. Anakku sehatkan, suami aku sehatkan. Kuku panjang makruh ya teman-teman ya, kuku panjang makruh kalau sengaja dipanjangin. Tapi kalau belum dipotong nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja biar cantik cepcus itu makruh ya. Titipin ke orang boleh Quran wakafnya ya, doa kita kan sendiri dari rumah. Oke, habis sholat terus doa, iya. Doanya itu aja boleh nggak? Boleh. Doa itu aja ya boleh. Cuman bisa ya doanya itu aja. Teman-teman nggak punya keinginan ya, mantap ya. Kalau aku doanya ganti-ganti guys ya, bertambah hari berganti doaku guys ya. Oke, terima kasih. Kalau baca Quran lewat HP boleh aja, cuman nanti nggak ada pahala megang dan menyentuhnya. Ya, teman-teman, kan banyak sekarang Quran simple. Tuh aku juga ada Quran per juz buat belajar. Udah aku kasih ke teman-teman, udah banyak yang beli. Ya kan, bisa bawa Quran kemana-mana. Orang non-muslim aja senang bawa Quran, bawa kitab Injilnya. Masa kita nggak senang ya? Tahajud tidak harus witir, teman-teman ya. Tahajud tidak harus witir ya. Halo Mbak Una, siap. Mau beli Quran? Iya, teman-teman kita ada Quran buat belajar. Mudah-mudahan masih promo. Dia ada Arabnya, Latinnya, terjemahannya, kamusnya, tajwidnya, tanda berhenti, tanda mulainya. Lengkap dalam satu buku Quran itu fiturnya bagus. Ya, fiturnya bagus. Oke, bolehkah sholat witir belinya di keranjang ya teman-teman ya? Oke.